Wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua dan salam Jakarta Maju. Selamat datang di Wonder Room 2, Galeri Cipta 2, bagian dari rangkaian Jakarta Future Festival 2025 yang tahun ini mengangkat tema besar Collaborate to Elevate. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri, nama saya Bang Ludit, saya dari Abang None Jakarta 2024. Sebuah ajakan terbuka kepada seluruh unsur kota, pemerintah, komunitas, warga, pelaku usaha, akademisi untuk bersama-sama mengangkat Jakarta ke masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Baik, dari sesi pertama ini kita akan mengusung tema gastro-urbanism, di mana kita akan memahami kota lewat peta rasa yang tidak kalah menarik untuk kita bahas kali ini. Kita akan memulai dengan tema unik ini tentang bagaimana makanan dan rasa bisa bercerita tentang satu kota, kota tercinta, kota Jakarta. Bersama ini saya mengundang narasumber Bapak Dionisius Denizar, Ibu Lydia Tanot, dan yang akan dipandu oleh moderator kita Bapak Kevin Rasumantri. Berikan tepuk tangan yang meriah dong. Baik, jadi beliau-beliau ini yang akan sharing terkait gastro-urbanism yang ada di kota Jakarta. Silahkan Bapak Ibu untuk menikmati diskusinya, silahkan Bapak. Cek. Oke, selamat siang semuanya. Siang, perkenalkan yang mungkin belum kenal, saya Kevindra Prianto Sumantri, penulis kuliner dan kebetulan menjadi moderator sesi yang luar biasa bersama rekan-rekan saya Dion dan Mbak Lydia hari ini. Hari ini kita akan, sebelum itu mungkin yang di belakang agak maju ke depan kali ya, let's fill in the seats. Yang mari merapat, kalau mau yang di belakang maju ke depan. Masih banyak kursi kosong. Nggak ada menteri di sini, duduk nggak ada, tenang aja, maju. Nah, jadi biar lebih enak gitu. That's nice. Nah, mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang masih di luar yang nggak bisa masuk, juga boleh masuk silahkan. Jadi let's fill in the room. Oke, nah hari ini terima kasih atas perhatiannya. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, cukup penting sebetulnya karena kita akan bicara mengenai Jakarta sebagai kota gastronomi. Right, kita tahu bahwa 1,5 tahun lagi Jakarta akan berusia 500 tahun. Dan 500 tahun dan misinya adalah menjadikan Jakarta sebagai kota global. Nah, sebagai kota global berarti kan juga harus punya atraksi global. Sebagai kota global harus punya thinking prosesnya yang global. Destinationnya juga kelasnya global. Nah, kuliner adalah salah satu dari global city attractions. Nah, di sini kita ada 2 pakar, Mas Dion. Nah, Mas Dion ini saya kenal Dion baik itu cukup lama, tapi saya belum kenal beliau lebih dari segi biografinya nih. Gue bacain ya Dion ya. Dion itu dia adalah memiliki pengalaman more than 8 years sebagai salah satu sektor transportasi publik, teknologi, properti dan pemerintahan. Dan Dion ini terlibat di berbagai inisiatif strategik, mulai dari pengembangan sistem perizinan di IKN, ya, kolaborasi branding dengan proyek pemerintah di Grab, ya, Grab Indonesia, sampai terlibat dalam transformasi manajemen di MRT Jakarta. Nah, sekarang Dion itu menjabat sebagai project manager di PT Bisa Ruang Nuswantara atau BIRU. Yang fokusnya adalah pengembangan bisnis pendidikan vokasi di bidang perhotelan, teknologi dan entrepreneurship. There you go. Dan di sini kita juga ada Ibu Lydia Tanut. Jadi mungkin Mas dan Mbak, Bapak Ibu yang sekarang demen food tour, yang senang makan-makan wiskul, Bu Lydia ini adalah one of the earliest member di Jalan Sutra yang kita bisa bilang adalah pionirnya wisata makan-makan atau wisata kuliner. Bersama dengan almarhum Pak Bondan ya Mbak ya, gitu. Bondan Winarno. Pak Bondan Winarno, bukan Bondan Prakoso ya. Harus jelas nama belakangnya. Winarno. Oke. Kita bicara langsung ke topik yang cukup menarik karena sudah siang. Saya itu baca buku, Mbak Lydia sama Mas Dion, saya baca buku yang menarik. Judul bukunya itu adalah Global Brooklyn. Jadi itu buku tentang how we design food experiences di kota-kota. Jadi bagaimana kota-kota seperti Bangkok, Melbourne, Copenhagen, New York itu menjadi kota destinasi kuliner bukan cuma karena mendadak Bapak Ibu.
tapi pemerintah dan komunitasnya mendesain kota itu sebagai destinasi makan-makan. Jadi kalau kita sekarang ke Bangkok, kita ke Melbourne, ke Sydney, karena kulinernya asik, itu bukan cuma karena industrinya yang maju, tapi they design the experience. Nah, di dalam satu buku itu ditulis sama dia satu argumentasi, dia bilang adalah sebuah kota tanpa tempat makan adalah kota mati. A city without eating venues are ghost town. Nah, bagaimana menurut Mbak Lydia dan Mas Dion menanggapi itu? Boleh saya duluan ya? Boleh. Setuju banget. Sebenarnya Jakarta itu kalau tadi dibilang Bangkok didesain untuk itu, Jakarta itu sudah terbentuk secara organik. Dari tempat-tempat yang berdasarkan, biasanya awalnya itu adalah dari satu komunitas ya. Jadi misalnya Jakarta kan banyak sekali pendatang. Jadi misalnya pendatang dari Medan, tinggal pertama kali itu saya pernah dengar komunitas Medan itu perantaunya datang di Teluk Gong dulu. Teluk Gong, lalu mereka merambah kalau udah lumayan ada rezeki lebih banyak, pindah ke Muara Karang. Lalu yang udah lebih tajir lagi gitu pindah ke Pik. Nah itu ketahuan tuh, di situ di sekitarnya ada makan-makanan apa gitu. Di Teluk Gong itu komunitasnya orang Medan dan perantau dari Medan dan Aceh. Muara Karang, Pik. Akhirnya kita bisa lihat. Mappingnya ya? Mappingnya kelihatan. Terus seperti apa yang di Condet ya, Kev ya, waktu itu kita jalan ya. Arab. Itu komunitasnya membentuk satu kebiasaan makan, tempat makan yang mereka biasanya mungkin awalnya adalah tempat mereka berkumpul ya. Jadi itu biasanya tempat-tempat berkumpul kayak kopi tiam gitu ya, awalnya seperti itu. Lalu terbentuklah beberapa tempat di seputaran Jakarta yang bisa dibilang organik, tanpa didesain untuk itu gitu ya. Dan itu akhirnya membentuk satu peta sendiri di Jakarta gitu ya. Ada yang waktu itu 2007, 2008 saya sama teman-teman Jalan Sutra mau diminta Gramedia Majalah untuk bikin buku. Ada satu buku yang pertama adalah Legend Heritage Jakarta. Jadi restoran-restoran yang ada di Jakarta yang waktu itu usianya lebih dari 50 tahun gitu. Jadi waktu itu pun kita tahu, kalau tadi saya sebutin pendatang-pendatang, tapi di Jakarta sendiri sudah ada seperti Kikugawa. Tetangga sini ya. Tetangga sini ya, itu restoran Jepang pertama di Indonesia. Kalau nggak salah tuh restorannya dapat tempat dari Soekarno ya. Restoran itu tanahnya dikasih sama Ali Sadikin. Oh Ali Sadikin. Jadi Ali Sadikin waktu itu sudah membantu Jakarta untuk kota industri, ada restoran Jepang ya, karena waktu itu udah mulai banyak orang-orang Jepang datang di sini. Ada yang udah tadi kita bahas yang udah nggak ada sayang, Art and Curio. Pernah ada yang inget ya teman-teman? Art and Curio restoran steak ya, sekarang udah nggak ada, sayang banget. Nah dari itu ada Raden Saleh, tahun berapa tuh? Oasis tuh. Oasis Raden Saleh ya kan. Terus dan kita tidak bisa menampik kalau awal-awal restoran yang masih ada, restoran tua yang masih ada di sini itu adalah rata-rata restoran Cina, Tionghoa. Dan itu ada di Glodok. Yang tercatat paling tua itu sampai sekarang dan masih ada ya. Mungkin sebenarnya banyak yang sebelumnya sudah ada, itu adalah restoran Wong Fuki dan Ekaria. Ekaria dan Xiao Acap. Xiao Acap. Ya. Xiao Acap tuh masih ada nggak ya? Xiao Acap kalau nggak salah di Pluit masih ada satu. Muara Karang. Muara Karang betul. Ya kalau nggak salah masih ada. Itu yang bisa dibilang yang tertua. Jadi kalau dibilang Jakarta itu peta kulinernya sudah ada sejak dulu, sudah ada tapi masih organik ya, terbentuk dari komunitas-komunitas gitu. Karena memang menarik ya, memberikan konteks kepada teman-teman Bapak Ibu yang juga terlibat di sini bahwa terkadang kita lupa kalau kota kayak Jakarta itu kita nggak punya destinasi kayak candi ya, Jakarta nggak punya tempel, Jakarta nggak punya gunung.
nggak punya sungai yang bagus gitu. Memang destinasinya adalah destinasi urban. Dan tempat makan itu sebetulnya kan bagian dari destinasi urban. Nah kalau dari Mas Dion sendiri gimana menurut Mas Dion? Ya, mungkin menyambung ya, sebenarnya sudah hampir 70% di cover oleh Mbak Lydia, tapi memang menambahkan ya dalam konteks Jakarta sebagai kota global ya. Tentunya sebuah kota itu kan selalu evolving ya dari tahun ke tahun, di mana komposisi penduduknya berubah, komposisi antara orang yang datang dan orang yang keluar berubah, tipologi orangnya seperti apa juga berubah, itu juga mempengaruhi dinamika sebuah kota gitu. Tentunya seperti kita lihatlah kota-kota global lainnya seperti Bangkok, Singapura, Hong Kong, mengapa dining scene-nya sangat berkembang ya, karena mereka juga didukung oleh turisme dan juga bisnis gitu ya di kawasan setempat gitu. Kita bilang bahwa banyak tempat-tempat makan yang apa ya, high rated ya. Kalau di Singapura kita lihat kan banyak sekali ya, karena mereka juga menjadikan makanan sebagai medium untuk pertemuan, untuk bisnis. Jadi makanan itu udah bukan soal mengisi perut saja, tapi menjadi bagian dari gaya hidup dan kehidupan sosial gitu. Sehingga ketika dinamika sosial itu terus bergulir ya, tentunya juga akan mempengaruhi gerak sebuah kota gitu. Kota ini akan bergerak seperti gimana. Disinilah kita makanya berdiskusi ya, bagaimana Jakarta ini terus evolving, terus berkembang, dan terus memiliki dinamikanya tersendiri gitu untuk mencapai sebuah kota global. Tentunya kota global itu kan mungkin definisinya sangat berbagai macam gitu, tapi kita ngelihat bahwa bagaimana internasionalisasi datang, tentunya juga dengan terbukanya mindset, itu juga mungkin bisa ya ini ya terus bergulir dan bakal nggak ada matinya gitu. Bahwa ya selama hidup manusia masih ada, pasti sebuah kota itu akan selalu berkembang. Betul, saya setuju banget dengan Mas Dion karena memang kalau kita lihat berkaca dari kota-kota global lainnya, kota bisnis global, kita bicara kota global seperti Hong Kong, London, Tokyo, itu pasti adalah kota global yang sangat kuat karena finansialnya gitu ya. Tapi secara bersamaan mereka juga dikenal sebagai destinasi makan-makan. Itu menarik tuh hubungan antar itu. Nah saya juga melihat Mas Dion dan Mbak Lydia bagaimana pentingnya infrastruktur sebetulnya, infrastruktur kota dalam membuat pengalaman destinasi makan-makan itu lebih visible dan juga lebih accessible. Nah mungkin Mas Dion ada presentasi tentang infrastruktur. Ya boleh, mungkin dari tim boleh tolong tampilkan. Ini kita menarik Bapak dan Ibu karena memang hubungannya itu semua sangat holistik gitu. Sangat holistik. Kebetulan saya juga mengambil studinya itu adalah gastronomi tourism. Jadi itu studi di mana desain-desain kota sebagai destinasi makanan itu sangat butuh adalah infrastruktur yang paling kuat sebetulnya. Oke, ini udah muncul di prompter, mungkin belum sudah di layar. Mungkin belum di big screen kali ya. Ini Mas Dion bikin ini satu malam nih. Iya oke. Langsung jadi. Nah ya sudah muncul ya, kita melihat ya. Mungkin sedikit sharing ya mengenai bagaimana membangun kota kuliner dari perspektif pengembangan kawasan dan infrastruktur. Jadi bicara makanan itu nggak bisa soal bahan makanan per se, tapi bisa membicarakan banyak hal yang mendukung bagaimana makanan itu berkembang, yaitu salah satunya dengan infrastruktur. Boleh next? Oh ada ini. Oh ini. Oke. Thank you. Ya, dipermudah ternyata ada alat yang seperti ini, oke. Jadi kita bicara sedikit ya mengenai kondisi existing sentra kuliner yang ada di Jakarta dan pembandingnya. Kalau rekan-rekan semua pernah melihat kedua lokasi ini, terlihat ya mungkin, sorry ini kepencet ternyata, oke. Ya, jadi kalau teman-teman melihat dua kawasan ya, mungkin kita lihat sedikit kontras gitu ya. Bagaimana kawasan kuliner di Jakarta ini sangat beragam, baik dari sosioekonominya, dari lokasinya ya gitu ya. Kita melihat seperti Jalan Pecenongan, Jalan Sabang ya ini yang benar-benar sentra street food ya. Keduanya di Jakarta Pusat. Ada juga yang purpose built ya. Jadi purpose built ini seperti Pancoran Peak misalnya gitu ya. Saya nggak tahu kenapa Pancoran, mungkin terinspirasi dari Glodok gitu ya. Tapi ada satu lagi yang hits gitu seperti Senopati di mana di situ skena dining menengah ke atas ini ada ya gitu ya. Tapi apa yang kita lihat dari kondisi ini semua?
Mungkin kita lihat yang udah pasti ada kemacetan. Di mana susah cari parkir di Pecenongan, di Sabang. Kalau teliti teman-teman di jalan Pecenongan itu bahkan mereka memakan trotoar. Ya, mereka menghuni kawasan trotoar. Di jalan Sabang juga sama, sehingga ketika orang berjalan, itu mereka berjalan di badan jalan. Dan itu tentunya mempengaruhi safety ya dari pejalan kaki itu sendiri. Sedangkan di Peak, kalau dilihat ya, kekurangan yang ada adalah aksesnya ke Gulf Island itu hanya satu jembatan. Apalagi kalau ke Peak 2, nah itu juga hanya satu jembatan. Sehingga ujung-ujung apa? Terjadi kemacetan. Meskipun ada jaringan Transjakarta yang sudah mencapai ke Peak 2, saya rasa selama aksesnya itu hanya sedikit, itu tetap menimbulkan kepadatan kendaraan bermotor. Kemudian di Senopati juga, permasalahannya juga ada di parkir. Coba kalau teman-teman pernah makan di Senopati, mau tidak mau harus mengeluarkan uang lebih untuk valet parking. Tidak pernah ada yang parkir di depan sini. Atau mungkin kalau di parkir juga naik-naik ke trotoar kadang-kadang sama tukang valetnya. Nah di sini kita lihat bahwa kondisi existing ini membuat pengalaman berkuliner ya, pengalaman makan itu menjadi, wah karena capek nyari parkir macet. Nah itu akhirnya juga unpleasant jadinya. Teman-teman jadi agak males untuk makan. Nah, tapi kita juga berkaca kepada kondisi coverage transportasi umum yang ada di Jakarta itu sendiri. Ini terima kasih juga ke teman-teman FDTJ ya, mungkin di ruangan lain yang membuat peta sekomprehensif ini. Di mana modal share kita hanya 10,29%. Modal share itu adalah pergerakan masyarakat Jakarta yang menggunakan transportasi umum. Ini data dari Dishub DKI Jakarta dan BPS di tahun 2024. Lalu juga ada beberapa masalah mengenai lokasi kuliner yang sudah diobservasi ya oleh teman-teman di Muara Karang ya. Seperti parkir, transportasi publik, pedagang kaki lima dan sampah. Jadi masalah pengembangan kawasan ini ataupun pemeliharaan di kawasan ini mempengaruhi pengalaman diningnya mereka di masing-masing tempat. Tapi kita juga lihat bahwa semua ini terjadi berkaitan dengan sejarah, dengan apa yang sudah berkembang di Jakarta gitu ya. Tentunya kondisi sosioekonomi ini mempengaruhi, tadi Mbak Lydia sudah sampaikan ya bahwa tergantung tempat-tempat itu tergantung dengan konteks wilayahnya. Seperti Glodok ya, kita lihat ya Glodok yang lama dengan gerbang Glodok yang baru ya. Di mana Glodok ini mayoritas homogen, yaitu mayoritas dari Chinese Indonesian ya. Dan akhirnya juga seperti Jatinegara. Nah kenapa Jatinegara ini very diverse? Karena pada zaman Meister Cornelis itu mereka sudah menjadi settlement dari beberapa suku. Ada Kampung Makassar, ada Minang, ada Bali dan sekitarnya. Sehingga membuat Jatinegara ini menjadi kawasan yang cukup vibrant gitu. Kadang-kadang kita menemukan ada combro lah tapi ada bakery ala barat. Kalau masuk gang tuh banyak hal yang terjadi gitu. Baik itu dia bikin kue-kue Cina gitu ya ataupun makanan-makanan lainnya gitu ya. Jadi sangat beragam. Nah, tapi kita juga melihat fenomena sejarah ini dikonekkan dengan apa yang terjadi di zaman modern. Tentunya teman-teman kalau tahu Blok M ya. Blok M ini sebenarnya sejarahnya panjang. Di sekitar tahun akhir 1940-an hingga 1950. Di mana Blok M hanya menjadi satu kawasan yang berkembang dari yang namanya Kota Kebayoran Baru. Kota Kebayoran Baru itu dibagi belasan blok dan salah satunya Blok M di mana dari sejak dulu sudah purposely built untuk kawasan komersial. Nah di sini kita lihat ya bahwa Blok M itu udah awalnya dari terminal dulu, baru ada stasiun MRT ya. Di mana sehingga sampai sekarang ini Blok M ini tetap masif kunjungannya. Karena apa? Karena Blok M merupakan simpul transportasi. Makanya dengan adanya transportasi umum, niscaya visitorship-nya ini naik. Kalau akses transportasinya baik, tentunya mendatangkan keuntungan juga untuk para pemilik bisnis ya. Kita lihat tuh banyak yang ngantri nih. Kayak beberapa brand lah, ini ada yang brand kue, ada yang brand donat atau brand matcha ya. Di sini ngantri nih, antrian ini gak habis-habis makanya. Bahkan kalau di hari biasa di jam kerja, itu juga silahkan lihat gitu ya. Saya kalau jam kerja ya juga gak keliaran juga, tapi kalau dari teman-teman saya juga melihat bahwa ini ngantri-ngantri apa sih? Karena apa? Orang sekarang pikirannya makan di mana? Blok M. Makan di mana? Blok M. Karena pilihan yang beragam dan juga akses transportasi yang sangat baik. Nah, disinilah kenapa pengembangan infrastruktur itu penting. Tentunya kita perlu diiringi dengan satu konsep yang namanya transit oriented development. Ya, jadi ini
kita bahasnya bukan cuma makanan aja, tapi bagaimana sebuah kawasan ini optimum untuk dikembangkan. Yang pertama adalah TOD ini mengkonsepkan bahwa satu wilayah ini fungsi peruntukan itu campuran gitu ya. Ada komersial, ada residential, ada office, ada pelayanan publik. Di mana menitik beratkan kepada pejalan kaki, pesepeda, dan juga akses transportasi umum. Dan membuat kalau wilayahnya banyak yang transit oriented development ini, niscaya orang ya udah ngiter di situ terus aja, atau mereka mencapai daerah tersebut itu dengan sangat mudah gitu ya. Kita contoh lah kawasan berorientasi yang transit yang ada di beberapa kota global gitu ya. Yang pertama di London ada Canary Wharf, di mana Canary Wharf ini seperti SCBD-nya kalau bisa dibilang, office, residential, transit point ya, di mana di sini ada tube, ada crossrail juga. Lalu di Tampines ada daerah baru ya, di mana memusatkan terminal bus, kereta, dan juga HDB ya, perumahan umum gitu yang berkumpul. Lalu juga ada Utrecht Central, di mana Utrecht Central ini ada stasiun kereta dan juga mall, dan juga kalau kita lihat nggak ada mobil tuh, mengutamakan pejalan kaki secara penuh. Jadi dan juga Chatswood, di mana Chatswood juga pinggiran Sydney yang berfokus kepada stasiun metro, stasiun kereta regional, dan juga campuran antara fungsi perkantoran dan hunian. Jadi sebisa mungkin kota itu compact di satu wilayah dan dibangun vertikal. Nah, bagaimana sebuah kota ini bisa hidup ya secara nyaman ya, supaya menghadirkan experience dining yang ya mungkin kalau kita pakai mobil doang sekelibat lewat, kadang-kadang kita nggak merasakan bisa nyicip beberapa hal nih. Tapi kalau kotanya dibikin walkable kayak gini, tentunya para pemilik bisnis kuliner ini juga mendapatkan keuntungannya. Mereka nanti stop sini. Coba rekan-rekan semua ke Blok M. Balik lagi ke Blok M. Kalau datang ke situ nggak mungkin nggak jajan di satu tempat. Pasti datang ke beberapa tempat nyicip-nyicip. Wah, apalagi yang di belakang Plaza Raya tuh banyak yang baru. Nah itu banyak yang bisa dicicip. Nah kayak kalau jalanannya bagus, infrastrukturnya bagus. Nah kita lihat ya, kalau di sini nih ada jalanan yang bahkan ditutup jalannya. Ya ditutup jalan untuk kendaraan bermotor, car free. Jadi orang shopping di situ, karena kan kalau di Eropa ini beberapa tidak mengenal kultur mall ya. Mall yang berbentuk masif seperti Central Park, Pondok Indah, Plaza Senayan, mereka nggak kenal, tapi mereka kenal shopping street. Di mana di jalan ini akhirnya ditutup untuk kendaraan bermotor sehingga orang dengan nyaman, tidak kena asap, banyak pohon, mereka bisa jajan di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya ada stand hotdog atau mungkin kalau di sini stand gorengan kali mungkin akan menjadi hal yang menarik gitu. Dan juga tentunya harus fungsi campuran nih, kayak yang di bawah ini konsepnya seperti di Tun Razak Exchange. Mereka meskipun mall tapi di atasnya juga ada taman, jadi mereka bisa berinteraksi. Mereka nggak cuma ngelihat di dalam AC, ngelihat toko doang, tapi mereka ngelihat yang hijau-hijau. Jadi mereka juga pengalaman berjalan kaki itu menjadi sebuah pengalaman. Bukan hanya sekedar Anda berjalan dan melihat ya untuk berpindah dari satu tempat yang lain. Nah mungkin kalau kita lihat ya mengenai UMKM ini menjadi salah satu fokus utama pengembangan kota kuliner gitu. Sebagai destinasi kuliner pasti kalian juga coba street foodnya gitu. Seperti di Bangkok, Singapura atau bahkan di New York gitu ya. Yang ramai tuh street foodnya. Kita bisa lihat gitu ya ada dua tipe penataan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah penataan formal dalam satu kawasan. Yang pertama yang di atas ini kalau teman-teman nggak usah jauh-jauh ke Bintaro aja ada namanya taman jajan. Nah ini taman jajan ditata dengan fasilitas yang proper, dengan meskipun semi outdoor tapi mereka setidaknya tidak kehujanan, parkirnya tersedia. Lalu juga di bawah juga dalam bentuk hawker center. Kalau di Singapura hawker center itu menjadi salah satu unggulan negaranya sendiri, bahkan menjadi hal-hal yang ya bisa mau diajukan untuk UNESCO, bahkan hawker center itu sendiri. Padahal itu pujasera kalau di Indonesia. Nah mereka menata hawker center ini yang makanan yang tadinya di gerobakan, yang tadi di tenda, dimasukkan ke dalam gedung seperti food court. Tentunya dengan sirkulasi udara yang sangat baik. Ya ini contohnya kalau nggak salah di gedung Capital Spring di Singapura. Di mana developer diwajibkan untuk menyediakan fasilitas umum. Fasilitas umumnya apa? Yaitu dengan hawker center. Jadi mereka menggandeng UMKM. Jadi win-win. Orang yang kerja di tower itu kan belum tentu setiap hari makan mewah. Makan yang mungkin seharinya bisa $15-20 Singapura, enggak. Mereka tetap makan yang di bawah $10 Singapura ya
mereka menikmati di hawker center yang ada di gedung tersebut. Kalau di kita biasanya kantin karyawan, tapi kalau teman-teman yang pernah berkantor di kawasan Sudirman Tamrin, kantin karyawan seadanya. Tapi dengan adanya penataan standar hawker center, nah ini meningkatkan ini ya visitorship juga. Bahkan yang orang yang nggak ngantor di situ akan mau makan di situ, apalagi kalau punya pedagang unggulan. Nah, tapi juga ada penataan informal pinggir jalan tapi dengan lisensi. Nah, ini yang dilakukan di New York dan juga di Wina. Jadi yang di atas ini di New York ada namanya Adele ya. Mungkin kalau teman-teman tahu brand lain seperti Halal Guys. Mereka itu aslinya di pinggir jalan, di gerobakan tapi punya lisensi kesehatan, lisensi usaha dan juga mereka harus berdiri di tempat tersebut. Kemudian kalau yang di bawah ini sistemnya seperti stall ya tadi ya seperti yang saya ditunjukkan di halaman sebelumnya bahwa stall-stall ini disediakan oleh pemerintah atau CSR. Nah CSR atau mungkin dari kontribusi tambahan ya dari pengembang untuk mereka membuat fasilitas ini dengan harga sewa yang terjangkau sehingga UMKM bisa survive. Ya mungkin kalau yang kita bisa lihat adalah dukungan itu harus datang ya dari berbagai sektor. Pemerintah juga dituntut untuk menghadirkan livability yang sangat baik gitu dengan pembangunan jalur transportasi. Ya kita berdoalah dalam waktu dekat tidak lama jaringan transportasi Jakarta semestinya selengkap ini ya. Kita doa bareng-bareng tapi juga kita harus mendorong bersama nih supaya berbagai sektor mendorong pengembangan transportasi yang baik. Tentunya juga ada pembangunan sarana prasarana lainnya. Seperti hawker center bisa menggunakan pendanaan kreatif ya dari CSR apapun kewajiban pengembang. Lalu juga dengan standar bangunan dan sanitasi yang memadai dan juga sewanya yang penting terjangkau oleh UMKM. Kalau sewanya nggak terjangkau kayak di Singapura, kadang-kadang udah mulai nih ada generasi hawker yang udah tidak bisa bayar rent. Akhirnya mereka bergeser ke pinggir Singapura atau bahkan mereka sudah tidak bisa berjualan lagi. Lalu kedua ada fasilitas pejalan kaki di mana kita harus membuat sebuah standar fasilitas pejalan kaki baik lebar maupun material. Kenapa material penting? Supaya tidak licin. Ya. Lalu juga pemilik bangunan juga harus punya membuka akses pedestrian. Kita berterima kasih lah ya kepada Pemprov DKI di mana di koridor Sudirman Tamrin itu sangat layak untuk pejalan kaki berjalan ya. Mungkin kalau teman-teman nggak sadar naik Transjakarta atau naik mobil atau naik motor, ya udah take it for granted aja. Tapi kalau teman-teman jalan aja dari Sudirman sampai Tamrin, itu trotoarnya udah enak kok. Udah bisa sangat menikmati lah kalau antar gedung. Dan juga transportasi pribadi, tentunya harus ada penyediaan kantong parkir formal ya. Jadi kadang-kadang supaya mengurangi parkir liar lah untuk wilayah yang tidak terjangkau atau belum terjangkau transportasi umum. Kita tetap harus mengencourage orang untuk pakai transportasi umum. Tapi kalau belum ada transportasi umumnya, bagaimana? Ya satu, pembangunan jalur atau yang kedua, intermediary solutions-nya adalah menyediakan kantong parkir dan juga tentunya parkir sepeda. Nah kalau parkir sepeda ini memang wajib, kadang-kadang kan ada orang yang memang suka sepeda pagi untuk mencari makan ataupun habis olahraga mereka cari makan bubur atau makan bakmi. Nah itu juga harus disediakan akomodasi parkirnya supaya sepeda itu aman. Mungkin itu paparan singkat dari saya, mungkin bisa kembali ke Mas Kevin, silakan. Oke, thank you so much Dion. Kalau kayak begini tuh saya jadi mikir harusnya redesign city planning ya. Ya ini ranahnya berat tapi kita bisa pelan-pelan ya. Tentunya pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini udah mulai cukup akomodatif ya dengan kolaborasi maupun pembangunan saat ini. Semoga ya mindset ini bisa terus-menerus lah agar Jakarta bisa menjadi kota yang livable menuju sebuah kota global. Setuju banget. Karena saya juga percaya dengan adanya prasarana dan sarana tadi dibangun, aksesibilitas justru malah menjadi katalisator untuk ide-ide kreatif gitu ya. Kayak misalnya kita di Hong Kong itu bisa jalan kaki terus naik eskalator tiba-tiba ada satu kedai kecil di kanannya. Jadi lebih banyak ruang untuk berkreasi sebetulnya kan ketika fasilitas infrastrukturnya sudah lebih rapih. Nah, ketika tadi Dion sudah bicara mengenai infrastruktur, fasilitas, bagaimana pentingnya sebuah kota memiliki fundamental itu dulu untuk menjadi supporting utama untuk culinary offering yang ada di kota itu. Nah sekarang Mbak Lydia mungkin akan share tentang sebetulnya kontennya. Jadi apa yang Jakarta punya dari segi kulinernya sehingga dengan nanti apabila infrastruktur itu sudah ada, itu bisa diangkat jadi lebih besar lagi. Mungkin silakan Mbak Lydia.
Nah, belum muncul ini di layar ya. belum muncul. Nextnya. Oke, seperti tadi Kevin bilang ya, Jakarta nggak punya gunung, nggak punya danau, nggak punya candi yang jadi destinasi turis, dan kekuatan kita adalah makanan, ya. Jadi seperti kita melihat dari contoh-contoh negara lain yang destinasi kulinernya sudah sangat kuat, Jakarta juga kalau menuju kota global kita harus juga seperti mereka gitu ya. And next. Sebenarnya ini sudah ada sejak lama. Jadi ini bukan kita, apa ya tadi kita bahas ya, bukan halu ya. Kita bukan halu untuk bilang Jakarta itu adalah kota destinasi makanan. Iya, kita nggak halu karena ini kalau kita lihat sudah ada sejak dulu. Bahkan kalau kita lihat sejarah-sejarah itu bagaimana Jakarta sudah, kalau tadi kita bilang makanan itu udah bukan cuma buat hidup ya. Makanan itu udah jadi lifestyle. Nah lifestyle itu sudah ada sejak dulu bahkan ya. Kalau dulu di Jakarta itu sayangnya sekarang kita udah nggak bisa lihat bekasnya. Ada yang namanya Harmony Society di mana orang-orang Belanda dan Eropa berkumpul untuk mengadakan pesta, bagaimana gaya hidup mereka waktu itu. Jakarta itu udah sangat maju ya. Tadi kita ngobrol juga bagaimana kolektor mobil menyebutkan kalau ada mobil yang rare banget yang di dunia cuma ada 3, cuma ada 5, tapi ada di Jakarta. Jadi kebayang zaman dulu itu sebenarnya Jakarta tuh gaya hidupnya juga sudah sangat maju. Jadi kita nggak halu nih kalau kita pengen lagi gitu ya. Nih kita lihat ini tahun berapa ya Kev ini? Ini tahun 74 kalau tidak salah 72. Ada AHA, American Hamburger, Hotel Borobudur, ada Sahid Grill, dan ini teman kita juga yang bikin Jakarta Food Guide, Good Food Guide. Jadi kita lihat kalau Jakarta itu sudah ada, seperti tadi saya sebutkan ada Kikugawa, bagaimana aneka restoran internasional ada di sini, bukan cuma restoran tradisional makanan Indonesia ya, karena Jakarta itu sangat beragam pendatang dari berbagai daerah di Indonesia, jadi banyak makanan-makanan daerah juga ada di sini dan juga makanan dari berbagai negara ya, seperti pasti Chinese jadi yang pertama bisa dibilang di sini. Lalu ada restoran Jepang yang pertama Kikugawa, ada restoran India, restoran Arab, jadi melting pot banget Jakarta itu ya. Saya juga baru tahu ada restoran Azerbaijan di Bintaro ya. Oh itu yang bikin Desendan. Desendan ya? Iya Desendan itu orang Azerbaijan ternyata. Oke, jadi bukan halu ya kalau kita mau jadi. Oke. Nah, untuk urban gastronomy foodscape itu seperti tadi Kevin bilang ya, bukan makanannya sendiri. Untuk membentuk satu gastronomi foodscape, ada culinary district, ini akan kita bahas lebih lanjut. Ini yang kita pengen menata lagi di Jakarta. Ada modern eating establishment yang sudah ada di sini. Market, traditional eating, food producer, culinary events itu membentuk satu ekosistem yang membentuk urban gastronomy foodscape. Nah, sekarang kita bahas karakter di distrik saya berdiri. Soalnya ketutupan. Silakan. Ketutupan Dion. Oke, ada tadi kan kita sebut beberapa tempat yang tadi seperti Dion sebutkan ya. Untuk menjadi satu distrik kuliner itu banyak banyak hal yang mendukung. Nggak semua tempat, waktu itu kita sempat ngerjain sama Kevin kerja bareng tahun lalu ya, akhir tahun lalu ya Pen? Akhir tahun lalu ya. Akhir tahun lalu. Ya. Jadi waktu itu kita mau mencoba melihat distrik kuliner itu di Jakarta ada di mana aja sih gitu. Kalau mau dijadikan destinasi gitu. Ternyata nggak semua, balik lagi ke sejarah ya. Sejarah awalnya Jakarta itu, Batavia itu ada di Jakarta Utara, daerah Glodok. Itu sangat kuat karakternya. Itu adalah ada variasi makanan yang beragam
dalam satu tempat, ada karakter kawasan yang sudah terbentuk sejak lama. Itu Glodok sudah sangat kuat, ya. Lalu turun lagi, jadi pergerakan pemerintahan, industri itu ada di Jakarta Pusat. Nah, lalu kehidupan di Jakarta Pusat itu juga sudah sangat kuat, sudah terbentuk sejak lama secara organik. Dan variasi makanannya juga sangat beragam, seperti tadi ada makanan India, makanan Arab, makanan Jepang, sudah ada di Jakarta Pusat. Pergerakan kegiatan konsumsi juga sangat masif karena industri ada di situ, komunitasnya juga kuat. Lalu ada kedekatan jarak antara tempat makan dan institusi kuliner. Jadi ya tadi ya, ada tempat tinggal yang dekat segitu, ada akses Jalan kakinya. pejalan kaki, ada akses transportasi publik. Waktu itu kita lihat dari pusat kita ke Blok M ya. Blok M itu contoh yang tadi juga Dion bilang, kok makan kemana sih? Blok M gitu. Karena apa? Karena ada variasi makanan yang beragam, aksesnya mudah. Terus di sekitarnya ada sekolah, ada tempat tinggal yang banyak, ada rumah sakit, ada museum, banyak tempat bisnis itu. Jadi Blok M itu sangat menarik. Terus kita pindah, masa sih cuma Glodok, Cikini, Blok M, yang lain mana? Kita tahu ada Muara Karang, kita tahu ada Condet, ya. Yang tadi saya sudah sebutkan di awal, apakah itu bisa dijadikan distrik kuliner? Kita survei waktu itu, sampai di Condet tuh kita gini, mana ya? Nggak terlihat karakter tempatnya tuh tidak terlihat. Jadi bahkan bangunan-bangunan baru itu seperti misalnya pizza apa gitu, besar sekali signage-nya. Bersaing dengan signage makanan Arab lokal di situ. Terus kita ke Muara Karang, akses untuk naik bis waktu itu saya janjian sama Kevin. Akhirnya macet ya Kev. Saya janjian jam berapa, saya udah nyampe duluan karena pakai mobil pribadi, yang naik bis, aduh gue baru nyampe sini nih, gue baru nyampe sini. Jadi lagi-lagi syarat untuk menjadi distrik kuliner itu belum bisa dipenuhi oleh beberapa tempat. Jadi waktu itu kita akhirnya memutuskan untuk menjadikan itu destinasi kuliner ya. Kawasan kuliner, belum bisa jadi distrik karakter distrik kuliner. Karena yang tadi seperti Dion bilang, banyak hal-hal yang belum bisa terpenuhi. Jadi balik lagi ya, Jakarta itu masih organik. Tapi contoh dengan ada pembangunan MRT, itu sudah kelihatan di Blok M. Cipete udah mulai bagus ya. Glodok pasti, Glodok sebentar lagi nih. Tadi juga banyak medsos, ada satu toko roti baru buka di Glodok yang tadinya di Blok M antre. Itu langsung bilang, wah siap-siap nih Glodok bakal next investasinya di Glodok aja udah. Nah, mumpung belum jadi MRT-nya, harganya belum tinggi. Tapi waktu kita ada FGD waktu bulan Desember ya, kalau nggak salah ya. Itu ada teman kita, ada yang tahu Meta Tian, Met Glodok, ada tadi mereka bareng nih sama kita nih sesinya ya. Dia juga curhat. Seperti yang tadi Dion bilang itu ya, soal akses dan lain-lain. Dia bilang orang Glodok itu kan udah tua-tua. Trotoarnya kalau kita ke Glodok tuh tinggi banget gitu. Jadi buat orang tua itu aksesnya sangat kurang nyaman gitu ya. Nah itu juga mungkin jadi PR buat DKI untuk membenahi infrastrukturnya untuk membangun satu distrik kuliner. Oke. Oh ini tadi udah kesebut. Ya ini jadi tadi distrik destinasi gastronomi akhirnya yang waktu itu kita usahakan untuk kita petakan, Glodok dan sekitarnya, Menteng dan sekitarnya, Blok M dan sekitarnya. Ini sudah bisa dibilang memenuhi syarat untuk menjadi distrik destinasi gastronomi walaupun belum sempurna ya teman-teman. Masih banyak PR DKI untuk membenahi ini. Yang paling nggak enak tuh di Glodok tuh pasar ya. Sampahnya itu masih, aduh itu kan kalau kita mau jualan tempat kayaknya harus banyak yang dibenahi.
Lalu kawasan kuliner, Muara Karang, Condet, Cipete, Kerendang. Kerendang ini menarik sekali untuk kawasan Pontianak ya, makanan-makanan khas Pontianak. Ragunan, Kelapa Gading, Republik Bakmi, saya nggak tahu ya. Cuma untuk akses ke sana, saya juga kalau kemarin ada acara beberapa event di Kelapa Gading, aduh mikirin akses ke Kelapa Gadingnya itu yang berdoa kita untuk jalan yang ke sana lebih gampang. Oke, apa yang harus kita lakukan? Waktu itu kita kerja bareng sama Kevindra itu tahun 2022. 2022 waktu itu. 2022 ya. Jakarta Heritage Culinary Heritage Placard and Guidebook. Ini kenapa kita lihat lagi di negara-negara lain bagaimana pemerintahnya, bagaimana Pemda bisa dibilang ya, mengapresiasi restoran-restoran yang jadi heritage yang membangun peta kuliner kotanya. Ini beberapa contoh negara-negara lain yang sudah melakukan ini. Dan kita berusaha, kita mencatat, mencari catatan sejarah restoran atau tempat makan mana saja yang sudah ada di Jakarta dan memberi warna pada peta kuliner Jakarta. Luar biasa ya. Dan ini masih ada persyaratannya waktu itu adalah ada di tempat yang sama ya, Kev? Persyaratannya waktu itu cukup panjang ya. Karena kita waktu itu berenam ya Mbak Lydia ya panelnya. Dan entah kenapa tiba-tiba proyeknya berhenti. Ya, ganti gubernur ganti. Oke, waktu itu sebenarnya kita ada persyaratan heritage 60 tahun ke atas gitu. Tapi begitu 60 tahun ke atas sangat sama semua restoran Cina, Chinese food semua gitu. Kita pengen Jakarta itu punya jadi melting pot. Akhirnya kita mengambil beberapa ini di atas ada Itali Ragusa di mana waktu tahun 1932 itu produksi susu sapi di Batavia melimpah. Jadi dibikinlah es krim. Lalu ada es kopi taki, wong fuki. Nah, jangan lupakan makanan Betawi. Harus ada juga. Ada soto Betawi Haji Ma'ruf, Babe Saman, Natrabu. Ternyata dalam pencatatan yang kita riset, Natrabu itu yang pertama. Mungkin ada tapi pencatatan yang lain ada, tidak ada. Ini adalah yang pertama. Masih ada di tempat yang asli ya. Lalu yang kedua adalah Jakarta Food Guide by District, inisiatif kedua. Kita lihat, kita memetakan Jakarta berdasarkan area. Seperti tadi ada Chinatown area, ada SCBD Senopati Gunawarman, ini Good Food Guide Jakarta berdasarkan jenis makanan dan area. Teluk Gong, Muara Karang, Pantai Dakapuk, ada Nostalgia area. Ada Little Tokyo dan Korea Town di Blok M dan Blok S area. Ada Sunter Kelapa Gading, ada tempat bergaul anak-anak Jakarta, terutama Jaksel ya ini. Ada Cipete area untuk kopi, ini pertama kali bisa dibilang es kopi gula aren, boleh sebut brand di sini? Boleh, Tuku, siapa sih yang nggak tahu, bisa dibilang pionir di situ ya. Oke, sudah ya. Kevin mau nambahin lagi, Vin? Oh, cukup kok dari saya. Rasanya tuh pengen banget inisiatif-inisiatif ini muncul lagi gitu ya. Semoga kita sudah berusaha memberi usulan, memberi inisiatif untuk mendandani Jakarta. Iya. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya, Kev? Terlaksana dengan cepat. Sebetulnya sejalan dengan goal kita untuk membuat Jakarta sebagai sebuah kota kuliner ya, atau gastronomic city atau urban gastronomy. Nah, kita sudah mendengar dari Mbak Lydia Tanut dan juga dari Mas Dion tentang pentingnya membangun satu ekosistem dan kedua adalah membangun fundamental sarana prasarana untuk sebuah kota kuliner itu jadi maju ya dan bisa dinikmati. Nah, mungkin saya ingin memberikan waktu, ruang untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya kepada para narasumber. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Yang di depan Bapak dulu dan Masnya, boleh. Boleh
sebut nama Mas, dari mana asalnya, tinggalnya di mana enggak? Selamat siang Mas Kevin, Mbak Lydia dan Dion. Saya Adrian, tinggalnya di Bekasi, kerja di Jakarta. Sehari-hari saya analis saham dan pengelola program beasiswa. Terima kasih buat paparannya, membuka mata dan pengetahuan yang sangat banyak. Saya mau nanya ke Dion secara khusus. Kalau saya menangkap apa yang Dion sampaikan tadi kan intinya adalah tata kota dan perencanaan wilayah yang baik gitu ya, didukung oleh infrastruktur yang memadai. Tetapi kan kita tahu bahwa sejarah Jakarta itu sangat organik gitu ya. Bahkan tadi the best practice yang Dion sampaikan soal Blok M saja itu kan dibangun oleh developer gitu. Dan banyak kawasan-kawasan bagus di Jakarta juga dibangun oleh para pengembang. Ketika mau deliver pun pemerintah pasti tidak mampu sepenuhnya untuk bertindak sendiri tapi perlu bantuan. Nah, pertanyaan saya, prasyaratnya kemudian apa supaya hal-hal yang tadi Dion uraikan itu bisa kejadian di Jakarta? Apakah memang perlu kerjasama dengan para pengembang, tapi tentu pasti ada take and give, atau perlu strong leadership seperti yang kita alami dengan almarhum Pak Ali Sadikin dan Bang Yos, masing-masing Pak Ali dengan tata kota yang luar biasa, Bang Yos kita kenang dengan Transjakarta gitu, atau apa yang menjadi enabler atau yang bisa memungkinkan ini semua terjadi. Maksudnya kita semua udah paham best practice gimana, tapi delivery-nya gimana sih yang bikin kejadian? Makasih. Mungkin bisa langsung jawab kali ya. Boleh, silakan. Nah, jadi gini, Mas Adrian kali ya. Kita menjawab ya bagaimana best practice ini kita bisa wujudkan di Jakarta. Yang pertama tentunya adalah regulasi ya. Kita main di dua hal itu. Yang pertama dari segi regulasi, bagaimana pemerintah sebagai development arm ya dapat membuat pengembang-pengembang ini berkolaborasi dengan penduduk kawasan sekitar. Kita coba lihat ya tadi sempat Bali dia singgung soal glodok gitu. Kadang-kadang pembuat kebijakan ini kurang berkolaborasi dengan warga masyarakat yang benar tinggal di situ. Terkadang visi itu kadang-kadang datang kayak, wah bagusnya kayak gini, bagusnya kayak gini. Tapi apakah ini sesuai dengan konteks kawasan? Makanya dibutuhkan sebuah kolaborasi antara pemerintah maupun warga gitu ya. Khususnya warga setempat yang sudah bermukim di daerah setempat secara lama gitu. Itu dengan adanya dialog, dengan adanya konsultasi, tentunya pembangunan ini selaras dengan apa yang divisikan oleh pemerintah dan juga apa yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi bagaimana secara finansial ini didukung? Karena kapasitas fiskal pemerintah tentunya tidak bisa mendukung 100% gitu ya dalam membangun suatu kawasan yang ideal. Yang pertama adalah kita melakukan semacam kolaborasi antara pemerintah dan juga swasta. Dan tentunya bisa dalam bentuk seperti insentif. Mungkin kalau teman-teman pernah tahu ya Simpang Susun Semanggi. Simpang Susun Semanggi itu adalah satu contoh terbaik dari bagaimana insentif KLB ya. Dari salah satu gedung di Jakarta, Mori Tower. Kalau teman-teman tahu Mori Tower di Jakarta yang ada Maimon ataupun Pizza for Peace. Nah itu kontribusi tambahannya ketika melampaui KLB, mereka harus membuat fasilitas umum. Fasilitas umumnya apa? Yaitu Simpang Susun Semanggi dan juga infrastruktur pejalan kaki di sepanjang Sudirman Tamrin. Dengan demikian, kapasitas fiskal pemerintah yang terbatas ini bisa dipenuhi dengan tambahan dana dari swasta. Ataupun bisa menawarkan insentif lainnya. Misalnya ini pengandaian saya bagaimana ketika swasta ingin melakukan pembangunan dan memotong PBB, mereka bisa alihkan dengan pembangunan fasilitas publik, fasilitas umum yang memadai seperti trotoar ataupun beautifikasi kawasan, itu tentunya bisa dilakukan. Karena apa? Kita percaya bahwa pemerintah sebagai pembuat kebijakan, mereka bisa memiliki kewenangan gitu untuk membuat policy yang memang mendukung yang berpihak ya kepada masyarakat, tapi juga win-win gitu. Dunia usaha juga mendukung, masyarakat juga mendukung. Disinilah kita harus mencari balance ya. Memang idealnya seperti itu, tapi semoga kita bisa mengusahakan hal itu bersama-sama gitu dan mendorong supaya
dunia usaha, warga dan juga pemerintah ini bisa berkolaborasi satu sama lain untuk mewujudkan Jakarta yang lebih livable. Kurang lebih seperti itu, Mas Adrian. Oke, apakah sudah cukup menjawab Mas Adrian? Ini panjang nih diskusinya kayaknya langsung. Karena memang betul ya, saya juga tadi Mas Adrian bilang soal Jakarta dibangun oleh developer, that's true. Dari zaman Belanda pun juga seperti itu. Dilempar aja ke developer, makanya agak belang-bonteng. Ya belang-bonteng, makanya mau nggak mau apa yang sudah as is ini kan kita bisa rapi-rapikan aja gitu kan. Betul. Kita tidak bisa membuat ideal lagi bahwa oh kita gusur ini nggak bisa. Kalau kita gusur-gusur nanti warga juga marah, kelimpungan juga kan, akhirnya balik lagi politik lagi gitu, nanti tidak terpilih atau apa, kita kan tidak tahu gitu. Itu isu akar rumput isu sosial, ya. makanya kan isu sosial dan isu politiknya menguat gitu kalau gusur-gusur. Tapi kalau misalnya konsultasi dengan warga gitu ya, kita banyak aktif bertanya kepada komunitas, seyogianya pembangunan itu bisa lebih bentuknya kolaboratif. Kurang lebih seperti itu. Oke, thank you. Terima kasih Mas Dion. Untuk penanya berikutnya, Mas yang di tengah yang baju batik silahkan. Aku batik baju. Ya, terima kasih Mas Kevin, Mbak Lydia sama Mas Dion ya atas presentasinya, menurut saya menarik banget. Perkenalkan saya Asyar, saya mahasiswa di UI, tinggalnya di Depok, cuman sering commute ke Jakarta buat magang ataupun aktivitas yang lain. Menarik banget pembahasannya karena saya sendiri sebagai mahasiswa hubungan internasional, astronomi merupakan hal yang menjadi potensial gitu untuk menjadi citra dari Indonesia sendiri. Cuman saya menarik dari pembahasan yang saya tangkap ya, bahwa saat ini Jakarta sebagai sebuah sentral tourism Indonesia juga dan juga merupakan salah satu identitas mungkin ya bagi Indonesia sendiri, itu memiliki hambatan utama di dalam infrastruktur ya untuk meningkatkan gastrourbanismnya. Tapi saya mungkin ingin meminta sharing mungkin dari Mas Kevin dan juga Mbak Lydia tadi terkait dengan bagaimana sih community based development untuk meningkatkan awareness terkait dengan pentingnya gastrourbanism ini bagi Jakarta gitu. Karena kalau saya sebagai Gen Z ya yang ngelihat di sosial media dan sebagainya, kayaknya udah lumayan ada nih awareness terkait dengan kuliner, terkait dengan bagaimana pentingnya adanya hub seperti Blok M dan sebagainya. Tapi sejauh mana sih hal ini sudah tersampaikan terhadap Jakarta begitu? Karena ketika kita melihat adanya urgensi dan potensi ini, mungkin pemerintah to some extent itu bakal menotis terkait dengan adanya gerakan dan urgensi ini. Begitu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dengan Mas siapa tadi punten? Asyar. Mas Asyar. Oke, mungkin Mbak Lydia Tanut boleh dijawab. Barusan tadi sebelum kita join sini, saya ketemu Meta lagi-lagi. Bisa dibilang dia mewakili komunitas di Glodok. Ya. Jadi dia cerita, orang-orang tuh bilang gitu, Glodok itu mestinya jadi begini, mestinya jadi begitu. Banyak sekali diskusi tentang Glodok harus diapain gitu. Bahkan ada pengembang yang bilang, kita mau bikin dong Glodok, kawasan Glodok di satu tempat yang lain gitu ya, untuk mempromosikan Glodok. Buat orang Glodok sendiri, sih nggak kepikiran tuh yang kayak gitu-gitu gitu. Kita cuma hidup hari-hari buat orang komunitas ya di satu daerah gitu. Kita cuma mikir tiap hari dagang apa, harganya apa yang naik, besok jeruk kunci ada apa enggak gitu. Cuma itu gitu. Jadi buat kalau sekarang kalau ditanya bagaimana kesadaran komunitas untuk membangun wilayahnya menjadi satu destinasi gastronomi, itu perlu lagi-lagi kolaborasi. Ya. Kalau merekanya sendiri, kalau tidak diajak, mereka cuma mikirin hidup aja. Mereka nggak mikirin, gue pengen bikin lingkungan ini jadi seperti ini gitu. Enggak. Gitu. Kalau Blok M jadi contoh, karena Blok M itu memang sudah dibuat. Jadi memang sudah ada tempat orang beli tempat itu. Jadi itu lepas ya, jadi bukan ada pengelola kawasan, ternyata nggak ada. Blok M itu satu-satu, ya ada penguasa wilayah gitu, tapi nggak ada pengembang khusus yang punya area Blok M. Jadi masing-masing boleh bebas mau buka apa aja di Blok M, selama ada uangnya, selama bisa sewa, bahkan ada tempat yang tadinya kita berharap itu bangunan yang sangat bagus, yang art deco ya,
sekarang dihancurkan karena yang punya duit boleh dong bangun di situ gitu. Jadi kalau dibilang contoh Blok M jadi kawasan itu karena memang dibuat, tapi kalau komunitas harus ada kolaborasi. Jadi pemerintah harus mengajak komunitas untuk kolaborasi membangun wilayahnya. Ya betul, atau mungkin saya boleh nambahkan sebetulnya contoh yang paling bagus ya dan cukup berhasil di Jakarta itu di luar kuliner itu Kemang. Kemang itu mereka pemain-pemain lama Kemang bikin inisiatif Mas namanya Kemang 12730. Itu lahir dari sosok-sosok seperti Pak Hermawan Tanzil, Pak Indra Leonardi, orang-orang memang tinggal di Kemang yang memang punya ada toko seni di Kemang, punya kafe di Kemang yang merasa bahwa kok Kemang yang sekarang nggak kayak Kemang yang dulu ya gitu. Kok tidak terkurasi dengan baik dan lain sebagainya. Nah beliau-beliau ini akhirnya membuat satu gerakan komunitas yang namanya Kemang 12730 yang akhirnya menjadi satu gerakan di mana mempopulerkan Kemang kembali sebagai kawasan art gitu, art dan culture. Nah itu yang sebetulnya bisa dilakukan adalah bagaimana menyadarkan masyarakat yang tinggal di kawasan itu untuk melakukan sebuah aktivasi. Balik lagi memang harus ada experience driven, ada aktivasinya juga di situ. Kalau di luar negeri mungkin dibuat neighborhood party ya, gitu, neighborhood party kawasan, gitu, bahwa yuk saling merayakan kawasan, seperti itu. Thank you udah kejawab. Terima kasih. Nah pertanyaan berikutnya dengan Ibu yang di situ kacamata dan juga ada Masnya boleh? Banyak ya pertanyaan hari ini ya harus. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, saya Ita, warga Jakarta dan tukang makan. Makasih presentasinya menarik banget. Mungkin nggak necessarily pertanyaan, cuma mungkin butuh respon dari 3 orang di depan ini gitu ya. Tadi salah satu kawasan yang disebut itu Cipete gitu. Mungkin kita ambil contoh aja Cipete. Terus dari tadi banyak yang menyeruak gitu pembahasannya adalah mengenai development, lalu membangun, menata gitu ya. Jadi verb kata kerjanya menata, membangun, development gitu ya. Kalau dari point of view saya dan mungkin dari expertise dan pengalaman, logika pemerintah dalam membangun itu biasanya berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan atau di masyarakat gitu ya. Yang namanya menata atau membangun itu biasanya mengubah dan kalau memang kita bicara soal tadi juga kita meyakini bahwa di Jakarta itu banyak informalitas, bahwa makanan-makanan terenak itu juga adanya dari UMKM gitu. Apakah mungkin valid ya keresahan bahwa kalau dengan menata ini UMKM ini juga nanti logikanya itu akan terpinggirkan sebenarnya. Mungkin saya mau ambil contoh di Cipete gitu ya, karena kebetulan lagi ada beberapa pekerjaan di sana. Si Cipete ini sebenarnya sangat menarik karena logikanya itu antara kafe atau the so-called coffee districtnya itu nggak predatory sama si UMKM, tukang bakso, tukang leker, tukang gorengan, bahkan tukang donat di depannya. Bahkan mereka complementary gitu ya. Karena saya lihat Cipete ini belum mengalami development tadi, belum ditata walaupun udah dikatalis oleh si MRT-nya. Karena, tapi kok saya ragu kalau misalnya nanti ada pedestrian dan lain-lain, si nasibnya si UMKM yang akhirnya jadi legend nih gimana? Padahal itu kan salah satu modern heritage-nya juga dan daya tariknya Cipete. Karena to be honest ternyata orang ke Cipete nyari ada tuh bakso yang mirip kayak bakso Afung tapi half the price gitu di Cipete, ternyata itu urban legendnya Cipete dan itu katanya udah ada dari zaman Al-Ikhlas yang saya baru tahu itu udah berapa 30-40 tahun kan berarti gitu. Jadi nah ini tuh akan terancam kalau misalnya logika penataannya itu logika penataan yang satu yang cuma punya satu side gitu. Jadi sebenarnya gimana sih kita menavigate gitu ya antara menata the so-called informalitas ini dengan logika sebenarnya ingin merapihkan dan membuat nyaman gitu. Mungkin tadi menarik Dion menyampaikan bahwa misalnya di New York gitu instead of naruh di dalam satu sentra, might as well taruh licensing, jadi ada standarisasi. Ya mungkin seperti apa sih sweet spot yang mungkin Jakarta bisa apply gitu kalau menurut rekan-rekan di depan. Karena
dari statementku ini sih yang aku kepikirin another implicitly mau bilang apakah nanti kita gentrifying kalau misalnya kita ngedevelop suatu tempat gitu, karena ini implikasinya ke land value ya, harga tanah gitu, yang tadinya sebenarnya Cipete itu aja kan zonasinya from time to time itu perumahan loh, baru terakhir 2022 diganti jadi zona komersil gitu, itu adaptif banget, tapi gimana nih gitu merespon perubahan tersebut, karena kan nggak semuanya orang juga akhirnya nanti bisa mampu tinggal di situ gitu, kalau ada perubahan-perubahan peruntukan gitu misalnya. Jadi ya sebenarnya it's not a question, tapi pengen tahu pendapatnya gitu dari rekan-rekan. Pasti Sebenarnya maaf tadi namanya siapa? Ita. Oh Ita, terima kasih ya Ita. Ini sebenarnya keresahan kita semua ya. Kalau dibilang menata itu memang pada akhirnya mengubah. Seperti sekarang yang di dekat kita nggak nemu lagi Haji Ma'ruf di sini, di tim udah nggak ada. Ada tapi di food court, jadi agak mengecil, jadi nggak rumah. Nggak rumah. Iya, Iya betul. tapi kan rumah yang lamanya rumah udah lamanya udah nggak ada. Hancur. Terus Ikan bakar Nyonya Fili. Masih ada nggak di bawah? Nyonya Fili udah nggak ada. Nggak ada. Terus saya ingat satu lagi yang ditata di Blok M. Ya, itu ada soto Betawi Irwan. Bang Irwan itu biasa kalau soto Betawi kan mejanya kayak Panjang. U gitu. Terus orangnya dagangnya di sini. Terus baskom-baskomnya itu di depan gitu ya. Nah, kawasan kaki 5 Blok M itu Pasar Kaget ya, kalau nggak salah dulu namanya ya. Ada dulu Ayam Berkah juga di situ. Itu sudah ditata dengan satu brand minuman. Jadi sama tuh semuanya. Jadi hilang khasnya, settingan soto Betawinya tuh hilang. Saya kalau ke situ kayak kehilangan apa ya, soulnya ya. Soto Betawi itu kayaknya nggak gini deh. Jadi males makan ke Irwan di situ gitu. Itu mungkin bisa jadi PR juga untuk yang mau menata. Jangan sampai menghilangkan soul dari jenis dagangannya gitu. Seragam tapi jangan menghilangkan soulnya ya. Terima kasih ya Ita sudah mengangkat ini. Jadi mungkin menambahkan ya, tadi kan kita menyebutkan sebuah kata kunci itu kolaborasi gitu. Bahwa ketika mau melakukan sebuah penataan, pengubahan bentuk lah di sini. Kita juga harus interview lah dengan teman-teman yang terdampak gitu. Bagaimana sih mereka usahanya seperti gimana sekarang, kalau kita ubah gimana? Dan apa yang bisa kita kasih masukan gitu. Jujur secara pribadi saya kehilangan ya soto Ma'ruf yang masih bentuk rumah di bawah ini gitu. Ketika bangunannya tergantikan dengan bangunan perpustakaan Jakarta yang megah itu, tapi rasanya untuk makan di situ tuh kayak beda rasanya feelnya di bawah, antara di bawah di food court dengan di rumah gitu. Tapi sebaiknya gini, kalau yang kita bisa lihat ya, bagaimana mempertahankan, kita nggak bisa bilang sebuah kedai makanan itu sebagai cagar budaya kali ya untuk saat ini gitu. Tapi bagaimana kita tetap mempertahankan experience ketika melakukan pengubahan bentuk, sebaiknya memang harus berkonsultasi, menyesuaikan dengan konteks, dan juga tadi menambahkan gitu dengan konteks Cipete yang tadi disampaikan Mbak Ita ya, bahwa establishment yang formal ini bisa hidup bersama dengan yang tidak formal ini ya, tentunya juga dari ego pemilik ini ya, pemilik usaha, pemilik bisnis ya. Pemilik bisnis juga mau open gitu, mau terbuka gitu atas eksistensi mereka. Sebaiknya juga mereka dirangkul lah. Kadang-kadang kalau establish yang paling ngetop ya dulu ya, mungkin sekarang saya udah lama nggak denger. Abuba itu dulu di depannya ada tukang es podeng. Nah akhirnya jadi collab kan mereka kan, ya udah deh kalau dessert pesan es podeng habis makan steak. Nah di situ kayaknya dari pemilik bisnis sendiri ya, ini sebuah sedikit sentilan maupun kritik gitu kepada pemilik bisnis formal, bahwa libatkan juga yang non formal karena mereka hidupnya juga di situ gitu. Dengan berkolaborasi toh juga sama-sama mutualisme kok, tidak mengkadibal satu sama lain. Antara steak dengan es podeng memang itu satu barat satu timur, satu dessert satu makanan utama, itu sangat melengkapi satu sama lain. Saya rasa dengan kolaborasi seperti itu yang model cocok ya dengan konteks kewilayahan yang ada di Jakarta saat ini yang sangat diverse. Kurang lebih seperti itu. Oke, thank you so much Mbak Lydia dan juga Mas Dion.
Ini kalau kita lanjutkan sebetulnya harus ada makan lagi, terus habis itu ada ini lagi diskusi lagi ya. Ada 2 sesi sebetulnya ya. Tapi sayang sekali waktunya sudah hampir habis. Tapi saya sendiri setuju sebagai moderator bahwa Jakarta ini harus melihat konteks secara menyeluruh ya. Kalau kita mau melihat Jakarta sebagai urban gastronomi, kita nggak bisa plek-ketiplek meniru atau melakukan apa yang dilakukan negara lain, tapi analisa dulu potensi yang ada di kawasan sehingga ini bisa jadi unique selling point-nya Jakarta bahkan kan. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, di siang ini kebetulan saya juga pengen share bahwa sesi siang ini adalah sesi kolaborasi juga kan antara Bapeda DKI Jakarta, Karsa City Lab dan juga sebut dengan Fistin dengan media kuliner yang saya dan Mas Kevin dan Ibu Syarima juga istilah apa ya, kita jalankan. Nah sebelum pulang Bapak dan Ibu kami ada sedikit gift, yaitu adalah peta makan-makan bakmi kalau misalnya suka bakmi untuk keliling Jakarta yang kami sempat susun 3 tahun lalu, mungkin boleh dibagikan Mas Calvin. Tapi sebelum itu saya ingin mengajak Mbak Lydia dan juga Mas Dion untuk kita foto bersama dahulu. Dan juga ada sedikit gift dari panitia. Tunggu di sini. Jadi setelah ini bisa weekend, bisa jalan-jalan makan bakmi ya. Nah juga ada penyerahan simbolik sebetulnya dari teman-teman Bapeda dan juga dari panitia untuk memberikan kepada para narasumber. Silahkan. Kenapa? Oh boleh baik. Saya izin untuk panggil Bapak Gifari sebagai ketua tim penyelenggara untuk menyerahkan Bapak. Yang pernah kerja dengan Mas Dion juga ternyata ya. Luar biasa, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kedua narasumber kita dan satu moderator yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Baik, hadirin sekalian, tak terasa kita telah berada di ujung acara diskusi kita pada hari ini. Sebuah perjalanan lintas rasa, lintas ruang dan makna yang mengajak kita memandang kota bukan hanya dari bangunan dan jalan, tapi juga dari apa yang kita makan. Dari memori dapur dan dari jejak rasa yang kita warisi. Semoga lewat diskusi ini kita bisa melihat Jakarta berkembang dengan konsep transit oriented development dengan cara yang lebih peka bahwa kota bukan hanya soal tata ruang tetapi juga tentang peta rasa. Harapannya Jakarta bisa terus tumbuh menjadi kota global yang merawat warisan kuliner, mendukung ruang makan rakyat dan menyatukan warganya lewat rasa. Terima kasih kepada para narasumber dan hadirin yang sudah hadir dan terlibat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan saya izin untuk menutup dengan pantun. Burung dara, burung kasuari, burung hinggap di atas batu. Saya Bang Ludit pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta shine.